Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penekanan pada keadilan dan kesepakatan bersama. Nah, di era digital, transformasi digital di berbagai sektor ekonomi termasuk perbankan yang menghadirkan peluang dan tantangan baru. Pentingnya infrastruktur dalam perbankan syariah. Yang pertama ada peran infrastruktur sebagai tulang punggung operasional, termasuk infrastruktur teknologi, jaringan, dan sumber daya manusia. Nah, tantangan industri, kebutuhan untuk mengikuti perkembangan teknologi tanpa melanggar prinsip syariah. Optimalisasi infrastruktur di era digital. Yang pertama ada digitalisasi layanan. Nah, mobile banking dan internet banking mempermudah akses pelanggan terhadap layanan syariah. Penerapan teknologi fintech syariah mendukung layanan seperti crowdfunding berbasis syariah, digital, dan zakat dan wakaf. Kedua ada infrastruktur teknologi, cloud computing atau penyimpanan data yang aman dan efisien. Artificial intelligence atau AI memberikan analisis prediktif, manajemen risiko, dan personalisasi layanan sesuai kebutuhan nasabah. Nah, yang ketiga ada keamanan data. Nah, di era digital juga melindungi data nasabah dari ancaman kejahatan digital, mengimplementasikan teknologi enkripsi yang sesuai dengan standar syariah. Yang keempat ada kolaborasi dan inovasi. Kerjasama dengan fintech syariah untuk memperluas jangkauan pasar, inovasi produk, menawarkan produk syariah yang relevan kebutuhan digital seperti e-wallet syariah. Nah, tren dan peluang digitalisasi dalam perbankan syariah. Yang pertama ada ekspansi pasar. Nah, teknologi digital memungkinkan bank syariah menjangkau wilayah terpencil melalui layanan online tanpa memerlukan cabang fisik. Yang kedua ada layanan personalisasi. Dengan AI, bank dapat menawarkan layanan berbasis preferensi nasabah seperti program investasi halal sesuai kebutuhan individu. Yang ketiga ada ekosistem digital syariah. Munculnya ekosistem layanan berbasis syariah yang mengintegrasikan perbankan dengan kebutuhan sosial seperti wakaf, sedekah, dan pembiayaan usaha mikro. Yang keempat ada tantangan dalam digitalisasi. Kepatuhan syariah terhadap teknologi baru. Memastikan bahwa teknologi seperti blockchain, AI, atau big data diterapkan tanpa melanggar prinsip syariah. Misalnya, transaksi spekulatif atau gharar. Yang kelima ada keamanan dan privasi data. Data nasabah harus dikelola dengan transparansi dan perlindungan maksimal, mengingat tingginya risiko serangan siber. Yang keenam ada kesenjangan digital. Tidak semua nasabah memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi digital, terutama di daerah dengan literasi digital rendah. Bagaimana Bank Syariah dapat memastikan literasi digital di kalangan nasabah yang kurang akrab dengan teknologi? Nah, jadi untuk memastikan literasi digital di kalangan nasabah yang kurang akrab dengan teknologi, Bank Syariah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama ada program edukasi dan pelatihan workshop literasi digital syariah. Mengadakan pelatihan di cabang-cabang bank atau komunitas lokal untuk mengenalkan layanan digital dengan cara penggunaannya. Kedua ada pendekatan kolaboratif, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pesantren, atau organisasi masyarakat untuk memberikan edukasi literasi digital berbasis syariah. Ketiga ada video edukasi interaktif, menyediakan tutorial sederhana melalui media sosial atau aplikasi bank untuk membantu nasabah memahami langkah-langkah transaksi. Yang keempat ada penguatan hubungan dengan nasabah. Nah, program edukasi berbasis agen. Yang pertama memberdayakan agen bank syariah untuk memberikan edukasi langsung ke komunitas, terutama di daerah pedesaan. Kedua, demo praktis di cabang.
menyediakan sesi khusus di cabang untuk mendemonstrasikan layanan digital kepada nasabah yang datang, penjelasan personal. Memberikan pelayanan personal di awal untuk membantu nasabah mengakses dan memahami layanan berbasis teknologi. Ada investasi untuk meningkatkan partisipasi. Pertama, ada bonus penggunaan awal, memberikan insentif seperti diskon atau point reward untuk nasabah yang memulai menggunakan aplikasi bank syariah, promosi pada produk syariah digital. Misalnya, memberikan keuntungan tambahan bagi nasabah yang membayar zakat atau wakaf melalui platform digital. Ada pemanfaatan media sosial. Nah, media sosial juga sangat berpengaruh di era digital. Untuk bank syariah, yang pertama, kampanye literasi digital. Menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok untuk menyampaikan konten edukasi dalam format yang menarik. Yang kedua, ada konten lokal, menyediakan informasi dalam bahasa lokal atau narasi yang relevan dengan budaya masyarakat setempat. Tiga, ada monitoring dan evaluasi, survei kepuasan nasabah, mengukur sejauh mana edukasi digital diterima dan digunakan oleh nasabah melalui survei rutin. Peningkatan fitur berdasarkan feedback, memperbaiki layanan digital berdasarkan masukan dari nasabah, khususnya mereka yang kurang paham akan teknologi. Nah, aspek-aspek dari optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital, teknologi informasi dan sistem pengelolaan data. Implementasi sistem IT, perbankan syariah perlu mengadopsi sistem IT yang canggih untuk memudahkan transaksi dan manajemen data. Ini termaksud penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan pelacakan transaksi, manajemen akun, dan analisis data secara real time. Blockchain atau kriptografi. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi dengan mencatat semua aktivitas dalam rantai blok yang tidak dapat diubah. Kriptografi melindungi data dengan mengenkripsi informasi selama penyimpanan dan transmisi. Kedua, ada keamanan siber. Penguatan sistem keamanan, memastikan bahwa sistem keamanan siber kuat penuh untuk melindungi data pelanggan dan informasi keuangan dari serangan digital seperti peretasan dan phishing. Yang ketiga, ada pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai praktik bank syariah dalam keamanan informasi, seperti pengenalan tanda-tanda phishing dan cara melaporkan serangan siber. Pengembangan produk digital. Produk dan layanan digital baru, mengembangkan produk dan layanan digital baru yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti aplikasi mobile banking syariah dan platform investasi online. Ini membantu bank menjangkau lebih banyak pelanggan dan menawarkan layanan yang fleksibel. Ketiga, ada distribusi digital. Mengoptimalkan kanal distribusi digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, termaksud melalui aplikasi mobile, situs web, dan platform media sosial. Regulasi dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan bahwa semua operasi perbankan syariah mematuhi regulasi lokal dan internasional yang relevan. Ini termaksud kepatuhan terhadap peraturan anti-money laundering atau PML dan kebijakan ekonomi syariah. Kolaborasi dengan otoritas perbankan. Nah, kolaborasi ini bekerja sama dengan otoritas perbankan untuk mengadaptasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini, seperti memberikan insentif untuk produk syariah atau mengatur kerangka hukum yang lebih baik. Inovasi layanan pelanggan. Layanan pelanggan berbasis digital mengembangkan layanan pelanggan yang berbasis digital untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pengguna, seperti layanan chatbot, email, dan telepon. Chatbot dan layanan virtual. Implementasi chatbot dan layanan virtual untuk menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan secara efisien, memberikan respons cepat dan akurat. Nah, ada analisis data dan pengambilan keputusan. Pertama, ada penggunaan analitik data. Menggunakan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan identifikasi tren pasar. Ini membantu bank membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini. Kedua, sistem pemantauan kinerja.
mengimplementasikan sistem pemantauan kinerja untuk mengukur aktivitas operasional dan keuangan, seperti tingkat pertumbuhan akun, tingkat penarikan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Infrastruktur fisik dan lingkungan kerja. Nah, pemeliharaan infrastruktur fisik memastikan bahwa infrastruktur fisik seperti kantor, data center, dan jaringan komunikasi dalam kondisi baik dan mendukung operasi sehari-hari. Konsep kerja fleksibel menerapkan konsep kerja fleksibel dan kolaboratif melalui alat digital seperti platform kolaborasi online dan alat manajemen proyek untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan karyawan. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.